Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan bersama saya, Fri Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 kelompok warga di Kecamatan Alasa, Nias Utara, terlibat pertikaian. 1 tewas, sedang 3 orang lainnya terluka. Tak terima lahan pertaniannya rusak. Warga terlibat cekcok dengan pekerja proyek galian di Langkat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi diminta untuk memecat 2 oknum anggota Polri berinisial Bribka R dan Brigadir W yang diduga berselingkuh. Pertikaian antar 2 kelompok warga terjadi di sebuah kebun Kecamatan Alasa, Nias Utara. Akibatnya 1 orang tewas dan 3 orang lainnya mengalami luka bacok. Hingga saat ini belum diketahui motif dari konflik berdarah tersebut. Di sebuah kebun milik warga di Desa Lahemboho, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, 2 kelompok warga terlibat pertikaian pada 2 Agustus kemarin. Mereka saling serang dengan senjata tajam dan tombak, hingga akhirnya 1 orang tewas dan 3 orang terluka. Entah apa yang melatar belakangi pertikaian ini. Saat ini polisi masih menyelidiki motifnya dengan memanggil beberapa saksi. Mana ada terjadi pertikaian yang di kebun, salah seorang korban yang meninggal dunia, yang mana pada saat ini kasus itu kami sedang penanganan lebih lanjut. Yang mana dapat kita lihat, kami temukan bahwasanya yang pada saat peristiwa kejadian itu terjadi, ada yang meninggal 1 orang. Korban yang tewas bernama Damate Malase. Korban ditanduk keluar dari kebun untuk dimakamkan, sedang 3 orang yang terluka dirawat di Rumah Sakit Thompson dan Puskesmas Alasa. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Nias Utara. Penangkapan tersangka pembunuhan di Langkat diadang oleh massa yang diduga berasal dari kelompok organisasi masyarakat. Meski begitu, pelaku pembunuhan dan pelaku provokasi yang melawan aparat penegak hukum berhasil ditangkap. Polres Langkat yang hendak menangkap pelaku pembunuhan di Desa Laumulgap, Kecamatan Selesai Langkat, diadang oleh massa yang diduga kelompok organisasi masyarakat atau ormas. Kelompok massa ini membakar ban serta meletakkan truk di tengah jalan. Meski sempat mendapat perlawanan, polisi akhirnya berhasil menangkap 3 tersangka pembunuhan berinisial JS, SIG, dan FE. Video pengadangan ini sempat viral di media sosial. Menanggapi isu yang beredar terkait penyekapan terhadap anggota polisi, pihak kepolisian memastikan dalam kejadian ini tidak ada penyekapan. Tidak ada penyekapan. Dinamika di lapangan seperti menghalang-halangi petugas dalam melakukan penangkapan, ini adalah tantangan yang harus kita selesaikan dengan baik, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Sebagaimana yang rekan-rekan lihat, ketiga tersangka berhasil kita bawa dan kita amankan ke Polres Langkat. Sebelumnya pada 9 Juli kemarin, 5 orang terlibat pembunuhan terhadap Simpson Sembiring alias Bagong di Kecamatan Batang Sarangan. Korban diketahui merupakan pimpinan anak cabang salah satu ormas. Sebelum menangkap JS, SIG, dan FE, polisi terlebih dahulu menangkap 2 pelaku lain, yaitu YYG dan H. Selain itu, polisi turut menangkap 3 provokator yang mengadang polisi dalam penangkapan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Warga desa Bulu Telang Langkat terlibat cekcok dengan pekerja galian proyek penimbunan jalan tol. Penyebabnya warga tidak terima lahan pertanian mereka rusak akibat proyek tersebut. Bapak dari kesatuan mana, Pak? Bapak dari kesatuan mana? Bapak dari kesatuan mana? Cekcok hingga saling dorong melibatkan warga desa Bulu Telang, Kecamatan Padang Tualang dengan pekerja proyek galian C di Langkat. Aktivitas proyek pun berhenti karena warga tidak mengizinkan proyek ini dilanjutkan. Warga marah
lantaran lahan pertanian mereka rusak akibat proyek pengerukan tanah untuk tol Stabat Langsa. Diduga lokasi galian C ini telah melewati batas lahan sawit milik warga, sehingga menyebabkan pohon sawit yang ditanam warga rusak akibat erosi. Warga sebelumnya sempat mendatangi PT Anugrah Putra Perkasa yang bertanggung jawab atas proyek ini untuk meminta ganti rugi. Namun, hingga kini belum digubris oleh mereka. Sebenarnya sebagai warga tentang galian ini yang terdampak terjadi longsor tanah dan merusak tanaman warga di lahan kami. Dan ini pas peringgan punya lase pas batas. Ini bakaran longsor tak berapa bulan minggu kemudian kalau datang hujan. Karena ini pas patal batas diambilnya. Nah, saya menilai ini proyek galian ini nggak bertanggung jawab tentang kronologi ini. Kemarin kita udah koordinasi sama pihak 3, entah mandor mereka, nggak ada tanggapan. Udah koordinasi kita, nggak ada direspon mereka. Udah sampai kita kurang lebih 2 kali kemarin turun ke lapangan kita menyampaikan kisah keluh kita kepada mereka. Sampai saat ini nggak ada tanggapan mereka. Jadi Warga berharap pihak kepolisian serta pemerintah terkait dapat memeriksa izin proyek operasi galian C di wilayah tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Gudang bekas makanan di Kecamatan Medan Deli Medan digerebek prajurit Kodim 0201. Hasilnya mereka menemukan puluhan ton BBM jenis solar subsidi yang diduga ilegal. Berawal dari adanya laporan masyarakat, Kodim 0201 Medan mengintai sebuah gudang bekas makanan di Jalan Platina 3, Kecamatan Medan Deli Medan selama 2 hari. Setelah dipastikan gudang ini menimbun BBM jenis solar subsidi, mereka langsung menggerebeknya. Hasilnya 60 ton solar yang ditimbun dalam 18 tandon air dan truk tangki ditemukan petugas gabungan. Namun sayangnya saat penggerebekan, gudang ini dalam kondisi sepi, tidak ada pekerja maupun pemiliknya. Baik, untuk barang bukti yang kita temukan di lapangan ada banyak ya. Untuk jumlah BBM-nya lebih kurang 60 ton. 60 ton itu ada yang di dalam tangki, ada yang di dalam drum, 12 drum, termasuk ada juga 1 tangki di mobil tangki, lebih kurang 5 ton, tangki 5 ton. Total 60 ton semuanya. Diduga solar subsidi akan dijual kepada pabrik industri. Saat ini petugas gabungan tengah mengejar pemilik gudang. Untuk kepentingan penyelidikan, gudang ini diberi garis polisi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.